yang tak kenal lelah demi bangsa Indonesia tidaklah sia-sia. Dengan perjuangan yang sulit, pahlawan kita membawa kemerdekaan bangsa. Meski kini kita telah merdeka, perjuangan para pahlawan tidak boleh terlupakan. Bela negara juga masih tetap bisa dilakukan karena bela negara tidak identik dengan peperangan. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 4, akan menampilkan sebuah video wawancara dengan 3 narasumber dari setiap lapisan masyarakat dengan generasi yang berbeda. Wawancara ini membahas mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta isu yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Langsung saja berikut hasil wawancara dengan para narasumber. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Bu, Waalaikumsalam, dengan Ibu Razia. Ibu kalau boleh tahu profesinya sebagai apa, Bu? Sebagai guru SD. Guru SD di mana, Bu? SDN Pabuaran 3 di Cibinong. Di Cibinong. Bu, sebelumnya boleh nggak saya tanya-tanya terkait tentang wawasan kebangsaan? Boleh, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama nih, Ibu bisa nggak sebutkan Pancasila lengkap dari 1 sampai ke 5? Baik. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dari kelima Pancasila tadi tuh, Bu, kalau untuk yang Pancasila yang ketiga itu maknanya apa sih, Bu? Pancasila ketiga itu kan persatuan seluruh Indonesia. Jadi kalau menurut saya Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa dan agama. Jadi persatuan itu merupakan modal yang sangat penting untuk menjaga keutuhan suatu bangsa. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus selalu dijaga. Baik, Bu, kalau misalnya itu selain tadi Pancasila, kalau lambang negara kita tuh apa, Bu? Lambang negara kita adalah burung Garuda. Kalau semboyan negara kita apa, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Kalau boleh tahu Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya apa sih, Bu? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu. Tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari apa, Bu? Tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Wawasan kebangsaannya nih, Bu. Ibu tahu nggak sih apa itu bela negara? Kalau menurut saya, bela negara adalah sikap serta perilaku warga negara terhadap adanya rasa cintanya terhadap tanah air. Kalau implementasinya atau penerapannya nih, Bu, dalam kehidupan sehari-hari menurut Ibu seperti apa terkait bela negara? Kalau menurut saya, implementasi dari bela negara itu adalah apapun yang dilakukan oleh individu masing-masing sesuai dengan profesinya. Korupsi, Bu, kan ini korupsi juga banyak nih, Bu, ya, berita-beritanya baik kasus-kasusnya. Menurut Ibu tindak pencegahannya itu seperti apa sih, atau efek apa yang bisa dilakukan untuk koruptor? Kalau menurut saya yang korupsi itu harus ada tindakan tegas. Jadi tindakan tegas contohnya berupa apa nih, Bu? Ya, berupa hukuman lah. Hukuman ya, Bu, ya. Lalu untuk selanjutnya terkait hoaks nih, Bu. Kan hoaks juga banyak nih ya, Bu, beredar sekarang, apalagi sekarang udah zaman digital, apa-apa serba digital, baik dari sosial media ataupun yang lain. Banyak kesalahan informasi atau berita-berita hoaks yang beredar. Menurut Ibu seperti apa? Ya, kita sebagai yang menikmati berita, baik yang hoaks maupun tidak, kita harus bisa memilih, menyaring tentang berita-berita tersebut. Jadi jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang hoaks yang belum jelas kebenarannya. Menurut Ibu
radikalisme itu seperti apa sih Bu? Karena kan banyak juga sekarang bermunculan baik dari berita ataupun orang-orang yang bersifat radikal. Bagaimana menurut Ibu pencegahannya nih? Apalagi kan Ibu juga sebagai guru di sekolah dasar yang mengajar murid-muridnya. Kalau memang ada yang seperti itu ya sebaiknya ditindak lah, gitu ya. Jadi menurut saya perbuatan radikal itu tetap harus ada sanksinya. Jadi harus ada sanksi yang tegas untuk orang-orang yang berperilaku radikal. Iya, betul itu. Namanya siapa? Nama aku Fira Safa Aura, siswa kelas 12 SMA. Oke, makasih Vira. Jadi di sini saya akan menanyakan 10 pertanyaan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara nih. Sebutkan sila dari Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Vira. Pertanyaan kedua nih, makna sila yang ketiga, coba. Keberagaman Indonesia yang bisa mempersatukan dan memperkuat Berbuat apa ayo? bangsa Indonesia. Oke. Lambang negara Indonesia itu apa sih? Garuda Pancasila. 20 Mei. Nah, itu diperingati sebagai hari apa? Hari Kebangkitan Nasional. Semboyan dari negara kita, negara Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. apa sih menurut Vira yang dimaksud dengan bela negara itu apa? Sikap dan perilaku bangsa Indonesia dengan kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Oke, sikap dan perilaku kecintaan kepada negara Indonesia ya. Bisa disebutkan nggak contohnya? Misalnya kalau Vira kan sebagai anak sekolah nih, contohnya apa yang menunjukkan sikap bela negara gitu? Belajar dengan giat. Ini tentang hoax gimana sih? Terus dampaknya apa sih kira-kira? Mencari informasi yang benar. Ya betul. Terus dampaknya jadi menyebarkan hoax kepada banyak orang itu tidak baik. Supaya korupsi itu tidak masif atau tindakan pencegahannya itu seperti apa sih? Itu apa ya contohnya? Supaya kan salah satu contoh nggak korupsi itu misalnya kalau anak sekolah contoh misalnya itu kan kalau misalkan datang tidak tepat waktu atau kesiangan itu termasuk korupsi tuh ya kan, artinya korupsi waktu. Nah supaya tidak terjadi seperti itu gimana? Disiplin. Oke, disiplin. Dan jujur. Oke. Belajar PKM mungkin. Ya bisa. Terus ya tadi lebih jujur. oh lebih jujur. Oke, makasih. Menurut Vira radikalisme itu apa dan gimana sih cara mencegahnya? Coba radikalisme. Yang tahu aja. Radikalisme itu apa gitu? Oh nggak tahu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Oke, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Gelelavian. Sudah bersama saya sekarang dengan Bang Arif. Mungkin sebelum kita mulai, Bang Arif bisa memperkenalkan diri dulu, Bang. Nama saya Arif, umur saya 32 tahun. Untuk pekerjaan saya karyawan. Pekerjaan karyawan. Gue mau nanya yang tema pertama nih, Bang, terkait wawasan kebangsaan ya, Bang. Pancasila. Apa Bang Pancasila? Pancasila. Insya Allah apa Bang? Insya Allah apa? Ya. Kalau boleh Bang, sebutin Bang Pancasila. Pancasila ya. Iya. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Lima. Lima nih agak susah Bang. Susah apanya nih Bang? Enggak, maksudnya gua agak apa ya?
kebalik itu antara nomor 2 akan sama nomor 5. Oh iya. Tapi alhamdulillah tadi nomor 2 kejawab sih. Nomor 5 apa? Nomor 5. Disebut lagi nanti Nomor 5 perkaitan yang dipimpin oleh hikmat. Gitu lagi kan. Iya, bener. Ternyata bener Bang Arif ketuker-tuker. Kalau yang di sila kelima. Iya. 5. Apa ya, Bang? Coba kasih dulu coba. Ini sesuatu yang sulit ditegakkan. Iya. Oh. Keadilan sosial Iya. bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang gue mau nanya Bang, pemaknaan Bang Arif di sila ketiga tuh Bang. Sila ketiga berarti semuanya satu Bang ya. Itu dari segi agama maupun perbedaan apapun itu gitu. Oke Bang, selanjutnya nih Bang, gue mau nanya Bang, lu tahu nggak Bang lambang negara kita? Lambang negara Garuda berarti. Oh Garuda. Iya. Oke. Garuda. Kalau semboyan negara kita Bang? Semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika bukan? Ini kata Bang. Oh iya benar. Artinya apa Bang? Bhinneka Tunggal Ika nih yang gue ingat masih berbeda-beda tapi tujuan. Nah sekarang gue mau tes sedikit Bang pengetahuan lu soal wawasan kebangsaan. 20 Mei itu diperingati sebagai hari apa Bang? 20 Mei. Tahu nggak nih kira-kira? Gue ingat dulu kan. Iya. Apa ya? Coba ingat lagi Bang. Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Ya, Betul. oke Bang, lanjut nih, gue mau masuk ke tema kedua, yaitu upaya-upaya bela negara. Oke Bang, yang pertama gue mau nanya nih Bang, pemaknaan lu tentang bela negara itu apa Bang? Pemahaman lu tentang bela negara? Bela negara yang dimaksud itu kayak membela negara kan? Atau mungkin perang kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, dari pemahaman lu tadi tentang bela negara nih Bang, dalam kehidupan lu sehari-hari, Buang sampah kayak gitu kan. buang sampah, Nah. buang sampah di mana Bang? Pada tempatnya. Oh, pada gitu, tempatnya, kan, iya. ya. Terus kita sholat juga kan istilahnya Melaksanakan perintah Tuhan Ya. gitu kan. Oke, Terus kayak nolong teman juga gitu kan yang gak kesusahan. gotong royong Ya. bersama lingkungan ya. Kemarin itu kan kita perlombaan kayak gitu. Berarti Bang Arif juga aktif ikut Organisasi. Oke. Selanjutnya nih Bang, gue mau nanya pendapat tuh Bang tentang hoax. Lagi viral sekarang. Viral ya. Kayak gitu. Heeh. Maksudnya masih banyak orang yang menyebarkan berita-berita bohong kayak gitu. Ya lebih baik sih hindari aja Bang kayak gitu, dan untuk orang yang menyebarkan hoax itu ini tobat lah. Wah. Ya, Gue mau nanya pendapat tuh tentang korupsi. korupsi aduh. Janganlah gitu korupsi malah. Jangan. Ah. Oke. Kenapa Bang? Iya. Ya gue sih karyawan ya. Ah. Mungkin itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya punya jabatan Bang. Terakhir nih Bang, pendapat tuh tentang radikalisme dan Radikalisme. pencegahannya tuh gimana Bang? Radikalisme itu berarti kan yang gua tahu ya masalah kayak terorisme gitu ya. Iya. Kita kan hidupnya bertetanggaan nih Bang. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada tetangga kita yang menjuru ke situ ke sifat radikalisme itu, ya lebih baik kita hindari aja Bang. Dan untuk pencegahannya ya mungkin kayak tergantung kita aja Bang. Salah satunya ya kita harus memperkuat iman kita aja. Memperkuat iman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk Bang Arif. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang Arif. Dari hasil wawancara, kami bisa menyimpulkan bahwa setiap narasumber secara garis besar telah memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Narasumber juga memahami bahwa bentuk bela negara bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana namun bermakna. Misalnya dengan beribadah, membuang sampah pada tempatnya, dan berbagai hal lain yang dapat disesuaikan dengan aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Untuk itu, mari bersama-sama menjaga NKRI dengan peran kita masing-masing.